punya mentor dalam pemerintahan, namanya Jokowi. Seseorang yang dicap pelongo-pelongo, seseorang yang dicap tidak pintar, dengan badan yang sangat kurus, kurang lebih 6869, Freeport berdiri. Dan tidak ada satupun di antara para pemimpin mampu untuk mengambil alih kecuali Jokowi. Ditanya Surat terkait bakal cinta Presiden Jokowi untuk Ganjar. dimaksud. Ya, sementara ini kerjasama antar partai-partai yang kita bukakan ruang lebih dulu. Maka kemudian ketika kerjasama antar partai sudah selesai, bisa lebih cepat, maka kita akan bicara kandidat-kandidat cawapres saya yang sudah dipersiapkan. Nanti disitulah kita akan berembuk dan tentu saja Ibu juga sudah menyampaikan, Pak Jokowi kemarin kita ajak bicara ya, dan kemudian tentu saja nanti terakhirnya saya. Ada partai yang akan bergabung, Mas Ganjar? Ada, sebentar lagi. Siapa Pak? Warnanya Ada. Sementara itu, Apa yang terbayang dalam benakmu saat diberi surat cinta oleh seseorang? Senang, happy, atau gembira? Ya, intinya memang satu, berbunga-bunga. Kali ini bentuknya bukan lewat coklat ataupun surat tertulis yang puitis, tapi lewat nasihat dan bahasa tubuh yang menampilkan semua kegembiraan itu. Bukan aku kok guys yang menerima surat cinta itu, tapi aku ingin merasakan kebungahan juga karena melihat ekspresi sumringah dalam potret Ganjar Pranowo yang diundang Presiden Joko Widodo sore ini ke Istana Negara. Potretnya sudah mengundang atensi warganet ketika Ganjar turun dari mobil setibanya di Istana Negara. Kalau dari cuitan teman-teman di medsos sih, pertemuan mereka kali ini akan membahas tentang percepatan penataan kawasan Candi Borobudur. Tahu bukan salah satu keajaiban dunia itu ada di Magelang, kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Selama menjabat menjadi gubernur, banyak festival terselenggara di sana, baik nasional maupun internasional. Jadi wajar bukan kalau ikon negara itu harus terus dirawat dan diperhatikan. Dengan begitu pertumbuhan ekonomi dapat digali dari sana. Ganjar pemimpin yang cakap dalam memanfaatkan setiap momen, bukan hanya dari sektor ekonomi. Ada event seni dan budaya yang kerap digelar di sana, pun dengan perayaan hari besar umat Buddha yang dilakukan setiap tahunnya. Semua selalu memiliki nilai ekonomi, toleransi, dan nilai-nilai lain yang keseluruhannya dapat diraup, bukan hanya Jateng tapi Republik Indonesia. Oh, jangan lupakan bagaimana kedekatan Ganjar dengan para seniman di Magelang. Ia tak lupa untuk terus memfasilitasi kebutuhan para seniman yang akan ikut serta berkontribusi merawat seni dan budaya dengan penampilannya di hadapan publik. Tentu itu semua dilakukan untuk melestarikan budaya di tanah air tercinta. Maka dari itu sangat penting untuk kembali melakukan penataan agar lingkungan di sekitar candi nampak rapi dan nyaman. Di balik kekompakan dua pemimpin itu dalam memilih outfit kali ini memang memiliki cerita tersendiri. Batik memang selalu menjadi primadona bagi warga Jawa. Dari perpaduan OOTD maupun topik yang sedang mereka bahas membuatku berpikir, inilah dua pemimpin tanah air Indonesia yang sedang membicarakan masa depan negara. Selain menampilkan ciri khas, batik selalu bisa membuat pemakainya tampak berkarisma. Entah dari gerak-gerik tubuh maupun ekspresi yang tersorot dari dua pemimpin itu, ada saja yang mencuri pandang mata. Seni dan budaya serta kemajuan infrastruktur melebur indah dalam obrolan menjelang senja tadi. Dalam rangka itulah sang presiden memanggil gubernur Jawa Tengah itu ke istana. Tentunya tidak sesingkat itu perbincangan di antara keduanya. Ada pembahasan lain yang lagi-lagi membuat sejuk pemandangan dan juga pendengaran. Apalagi kalau bukan progresivitas politik di negeri tercinta. Ex-wali kota Solo itu memberikan banyak nasihat kepada Ganjar di tengah huru-hara politik yang kini tersiar. Mulai dari bagaimana hubungan antar politik sampai menjalankan komunikasi yang baik dengan para ketua partai. Dalam setiap pertemuan, Ganjar mengaku selalu ada pembahasan tentang politik dan perkembangannya. Selain menjabat sebagai pemimpin, keduanya adalah politisi negeri ini. Jadi sudah sewajarnya dalam obrolan mereka selalu terselip bahasan politik. Apalagi tahun ini menjadi waktu krusial menjelang pemilu 2024 nanti. Kedatangan Ganjar di istana memang mengundang banyak sorot pasang mata. Seolah Presiden Jokowi memperlihatkan kepada orang-orang yang sedang ribut bahwa salah satu objek dalam pembicaraan mereka sedang bekerja membicarakan masa depan negara. Di sisi lain, tersirat pula sinyal yang dipancarkan sang presiden lewat kedekatannya dengan Ganjar yang akan menjadi penerusnya nanti.
Di samping mengurusi keperluan negara dan juga kepentingan rakyat, Presiden Jokowi dan Ganjar juga membicarakan bagaimana demokrasi yang sedang berjalan. Dari banyaknya politisi di negeri ini, tidak sedikit dari mereka lebih memilih fokus pada urusannya masing-masing demi mendapatkan kekuasaan di negeri ini. Di saat ada yang sedang kelimpungan karena kadernya pada kabur, Presiden Jokowi dan Ganjar sedang membicarakan tahapan pembangunan di negeri ini. Ketika politisi lain sedang mengotak-atik langkah koalisinya yang tidak terarah, Presiden Jokowi dan Ganjar justru sedang membicarakan pentingnya menjaga komunikasi antar partai. Aku yakin setelah potret Presiden Jokowi dan Ganjar hari ini tersebar, bukan lagi berita positif yang akan muncul, tapi ada berita negatif yang akan keluar sebagai salah satu bentuk aksi protes mereka karena melihat kedekatan presiden dan capres dari partai banteng itu. Ya, begitulah politik yang mereka mainkan. Bukannya menyehatkan tapi menyakitkan, karena mendongkrak keeksisan lewat huru-hara saja. Lewat nasihat tadilah surat cinta Presiden Jokowi terselipkan agar Ganjar terus menjaga kesehatan demokrasi di negeri ini dan terus mengutamakan urusan negara demi memenuhi kebutuhan rakyat. Semua tentang rakyat yang menjadi prioritas Presiden Jokowi dan Ganjar. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syuhur.com, ditulis oleh Nikmatul Sugiarto. Bagaimana menurut Anda?